Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin membawakan sejarah kapan muslimin masuk menguasai Yerusalem dan kapan Yahudi menempati di tempat tersebut. Di dalam Al-Quran ada kurang lebih hampir 10 ayat. Ada 9 ayat yang Allah Ta'ala mengulang-ulangi dengan kalimat afalam yasiru fil ard fayanzuru. Terkadang Allah Ta'ala menyatakan awalam yasiru fil ard fayanzuru. Itu kalau nggak salah ada 8 atau 9 kali diulangi oleh Allah Ta'ala. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah kalian berjalan di muka bumi? Fayanzuru, dan perhatikan, pelajari, analisa, renungkan apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada kaum sebelum mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini kalau menurut fasli yang muttafaq alaih, artinya tidak ada perbedaan. Mereka adalah orang-orang yang merasa kuat, merasa berkuasa, merasa kekuasaan ada di tangan mereka. Allah Ta'ala menyuruh untuk memperhatikan bagaimana umat-umat sebelum mereka yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Ada yang Allah Ta'ala ingatkan dalam ayat ini, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada mereka yang mereka telah membangun negeri mereka itu dengan makmur. Artinya building sudah berdiri, gedung-gedung sudah berdiri tinggi, tanah diolah. Ada ayat yang Allah Ta'ala ingatkan, dengan kekuatan mereka menyombongkan diri, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilemahkan baik di langit ataupun di bumi. Itu ayat. Jadi kita mempelajari sejarah itu sangat dihargai oleh Allah, disuruh oleh Allah Ta'ala pelajari itu sejarah. Nah, mari kita lihat sejarah kaum muslimin. Tahun 4 jadi sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Rasulullah meninggal tahun umur 61 tahun, 60 atau 61 tahun. Rasulullah lahirkan tahun 575 Masehi. Jadi 40 tahun sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 25 tahun sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Yerusalem itu dikuasai oleh kaum muslimin. Di Yerusalem itu yang tinggal di tempat tersebut 80% kaum muslimin, 20% itu gabungan Kristen dan Yahudi. Itu sejarah. Dan sejarah ini diakui oleh para ahli-ahli sejarah, termasuk orang Kristen sendiri di dalam Kristen bibliotek. Diterangkan bahwa muslimin telah menempati Yerusalem kurang lebih 400 tahun. Dan di situ berada kaum muslimin 80%, 20% itu
kaum Nasara dan Yahudi, tapi hidup dengan damai. Kemakmuran, keadilan terjadi. Tahun 1099 masuk Crusader dari Prancis, dari France. Dalam sejarah itu dikatakan French Crusader. Sebagian sejarah menulis dengan First Crusader. Masuk ke Yerusalem, kuasai Yerusalem, dan peperangan tersebut di dalam sejarah itu dinamakan The Battle of Flooding, the Battle of Blood Flooding, artinya peperangan yang banjir darah. Kenapa dinamakan banjir darah? Karena ketika masuk French Crusader atau First Crusader tempat tersebut, kelompok Nasara dan Muslimin, kelompok Nasara dan Muslimin dibantai, disembelih habis-habisan. Itu sehingga dinamakan peperangan yang banjir darah. Itu tahun 1099. Sedangkan kaum muslimin telah tempati di tempat tersebut kurang lebih sekitar 400 tahun ketika Yerusalem dikuasai. Tahun 1187 Salahuddin Al-Ayyubi masuk dengan bala tentaranya. Pada waktu itu Ottoman Empire sudah berdiri, belum berada di Turki. Ibu kotanya pada waktu itu di Damaskus, Syria. Salahuddin Al-Ayyubi masuk menguasai Yerusalem. Tapi ketika Salahuddin masuk dan pada waktu itu didirikan Yerusalem, dinamakan Christian Kingdom of Jerusalem. Begitu mereka kuasai, dinamakan Christian Kingdom of Jerusalem. Pada waktu mereka masuk, yang disembelih, mohon maaf, saya salah tadi. Muslimin sama Yahudi disembelih pada waktu di Yerusalem. Dipotong, jelas-jelas dipotong. Dan salah satu kepala daripada pada waktu terjadi itu, salah satu kepala daripada kaum muslimin, yaitu komandan kaum muslimin, itu tahun 1099 dibawakan kepada pimpinan mereka, kepala, menunjukkan sudah disembelih. Jadi yang disembelih itu kebanyakan 90% penduduk Yerusalem disembelih, yang lain masih sempat bisa keluar dari Yerusalem. Tahun 1187 masuk Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi ketika kerajaan Kristen yang berada di Yerusalem melihat kekuatan daripada kaum muslimin, mereka menyampaikan delegasi kepada Salahuddin akan menyerah dan menyerahkan Yerusalem dengan aman, dengan satu syarat, permintaan mereka: biarkan pimpinan daripada the Kingdom of Jerusalem, Christian Kingdom of Jerusalem, bisa keluar dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan ibu mereka dengan aman, dan pengikut-pengikut mereka. Salahuddin Al-Ayyubi mengabulkan permintaan mereka, malah mengantarkan mereka dengan bala tentara kaum muslimin, pengawal kaum muslimin, sampai ke perbatasan daripada Yerusalem untuk mereka kembali ke tempat mereka yang asalnya. Tapi itu sesudah kurang lebih 90 tahun mereka kuasai. Dari 1099 sampai 1187. Dan mulai saat itu
Yerusalem kembali dikuasai oleh kaum muslimin sampai pada tahun 1917. 1917 pada waktu itu Ottoman Empire sudah menguasai sampai Eropa Timur, Syria, Turki, North Yaman, Irak, itu dikuasai oleh Ottoman Empire atau Khalifah Utsmaniyah. Orang Barat mengatakan Ottoman Empire. Utsman sebenarnya mereka katakan Ottoman Empire. Dan Ottoman dan kerajaan Inggris pada waktu itu tahun 1917, sebelum 1917, 1800 sekian, 1867 kalau nggak salah, orang-orang Yahudi melakukan konferensi sedunia untuk Zionis. Siapa ini Zionis? Zionis ini adalah orang-orang Yahudi yang ekstrim. Kenapa mereka namakan Zionis? Karena Yerusalem sebelum dikuasai oleh Christian Crusader dari France, mereka namakan Zion. Tempat tinggal mereka itu namanya Zion di Yerusalem. Maka mereka menamakan kelompok mereka Zionis tahun 1860 sekian. Mereka melakukan konferensi yang namanya Zionist Convention atau Kongres Zionis. Seluruh dunia datang. Mereka lakukan itu di Switzerland. Waktu itu belum bernama Switzerland. Kemudian mereka cetuskan di dalam kongres tersebut bahwa mereka harus balik ke tanah nenek moyang mereka. Jadi dalam sejarah ini Yerusalem bukan tanah nenek moyang mereka. Maka mereka mulai ketika terjadi Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1818. Inggris menguasai Yerusalem dan menguasai tanah Palestina. Yerusalem berada di tengah-tengah tanah Palestina. Dan Yerusalem itu dikenal dengan tempat atau kota tiga agama. Karena Nabi Allah Isa alaihissalam lahir di situ. Muslimin berkembang di situ. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mi'rajnya ke langit dari situ. Kemudian Inggris menguasai tahun 1917, 1 tahun sebelum selesai Perang Dunia Pertama. Dan pada waktu itu kerajaan Ottoman atau Ottoman Empire, Khalifah Utsmaniyah tidak bisa berbuat apa. Sebelum mereka kuasai Palestina, berkali-kali mereka datang kepada Khalifah Utsmaniyah yang berada di Turki, meminta supaya Palestina ini diberikan kesempatan dikit tanah untuk pengungsi-pengungsi orang Yahudi. Itu sejarah. Berkali-kali orang Inggris, British, ya, datang ke Khalifah Utsmaniyah di Turki, meminta supaya memberikan tanah sedikit untuk orang-orang Yahudi yang ingin kembali ke tanah nenek moyang mereka. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi melobi yang luar biasa kepada pemerintah Inggris, pemerintah British government. Maka salah seorang dari di situ dikatakan, dalam sejarah itu dikatakan asistennya daripada
Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur James Balfour. Sebagian sejarah mengatakan dia ini adalah bagian daripada orang Yahudi, Zionis. Dia lobby kepada pemerintah Inggris. Karena di situ dikatakan Deputy of British Foreign Minister tahun 1917. 1917 itu Inggris sudah menguasai banyak daerah-daerah sampai diistilahkan bendera Inggris tidak pernah tidur. North Borneo juga pernah dikuasai oleh Inggris. Di mana-mana itu jajahan Inggris penuh. Waktu zaman itu, sekarang udah gak ada. Commonwealth ada. Jadi tahun 1917 ketika berkali-kali pemerintah British mengirim delegasi ke Khalifah Utsmaniyah untuk meminta sebagian tanah di Palestina, selalu ditolak. Ketika terjadi konferensi Zionist Convention, ya, Congress of Zionists. Begitu selesai konferensi, Khalifah Utsmaniyah mendengar tentang konferensi ini bahwa mereka ingin untuk datang tinggal di Palestina. Maka dia mengeluarkan Decree of Ottoman Empire, bahwa orang Yahudi bisa tinggal di mana aja di bawah kekuasaan Ottoman terkecuali di Palestina. Dan mereka berkali-kali datang untuk membeli tanah di Palestina. Tetap ditolak oleh Khalifah Utsmaniyah. Maka mereka berpikir bagaimana caranya untuk menjatuhkan Khalifah Utsmaniyah, Ottoman Empire. Karena kekuasaannya ini sudah terlalu luar biasa. Eropa Timur termasuk Uighur yang sekarang nama Uighur, itu namanya East Turkistan. Uighur itu tadinya namanya East Turkistan. Dan di situ 99% Muslimin sebelum Cina masuk tempat tersebut dan kuasai. Hongaria dikuasai oleh Ottoman Empire. Hongaria. Dan di Hongaria itu Muslimin banyak. Bayangkan aja tahun 82 pada waktu saya masih tinggal di Amerika. Itu kalau salat Jumat, saya lihat ke orang-orang kulit putih yang cakap-cakap, gagah-gagah di salat. Ternyata mereka Muslimin dari Hongaria. Jadi Hongaria itu tadinya juga di bawah Ottoman Empire. Maka Inggris ini melihat ini satu ancaman dunia kaum Muslimin. Padahal kalau kaum Muslimin, khalifah yang berkuasa, keamanan itu terjamin. Hampir tidak ada orang bisa. Itu sejarah. Dan mereka mengakui. Maka bagaimana caranya mereka ingin menjatuhkan Ottoman Empire? Dididiklah yang bernama Kemal Atatürk. Menurut sejarah, Kemal Atatürk ini adalah bapaknya orang Yahudi yang memang tinggal di Turki. Kemudian berhasil diselundupkan dia menjadi masuk militer, menjadi jenderal, dan dia termasuk salah seorang pimpinan angkatan bersenjata yang dipercayai oleh Khalifah Utsmaniyah pada saat itu. Tahun 1924, sesudah berkali-kali dia bolak-balik ke Inggris, kemudian dia menciptakan organisasi untuk pemuda-pemuda dan mulai menunjukkan kebebasan sedikit-sedikit.
tahun 1924. Dia perintahkan beberapa anak-anak muda yang sudah tergabung dalam organisasi tersebut untuk membakar Al-Quran di beberapa tempat. Itu terjadi di Turki yang sekarang namanya Istanbul, ibu kota Istanbul. Jadi pada waktu Quran ini dibakar, kemudian ditanyakan siapa, otomatis rakyat marah. Mereka mengatakan yang perintahkan ini adalah khalifah. Dan pada saat itulah terjadi penggulingan kepada Ottoman Empire, dikuasai oleh Kemal Atatürk. Inggris berhasil. Dan kita tahu bagaimana sampai sekarang ketika akan dikuburkan ditolak oleh tanah, nggak bisa dikuburkan, sehingga dia diletakkan kuburnya. Kita semua udah tahu di atas gunung sudah dibikin marmer sedemikian rupa ditutup, baunya masih tercium. Kita kira-kira 30 meter dari situ sudah tercium baunya, tidak enak. Jadi bau jenazahnya itu. Kita kembali kepada sejarah Yerusalem, tanah Palestina. Sesudah dikuasai oleh Inggris tahun 1917, maka keluar yang namanya Decree Balfour, Declaration of Balfour. Isi dekretnya itu membuka keleluasaan kepada pengungsi-pengungsi Yahudi untuk tinggal di Palestina. Itu sejarahnya. Dan mulailah mereka itu berdatangan mulai dari tahun 1917. 1921 Golda Meir dengan keluarganya pindah ke Palestina. Kita tahu kan siapa Golda Meir, yang pernah menjadi Perdana Menteri Inggris, perempuan, the Iron Woman, perempuan berhati besi. Itu dia hijrah ke Palestina tahun 1921 dengan keluarganya, dan mulailah berdatangan Palestina semuanya. Kemudian mereka lobby kepada pemerintah Inggris dan Amerika kemudian berunding, dan pada waktu itu Palestina masih dikuasai oleh kerajaan Inggris. Maka Inggris mengambil putusan, kita bagi Palestina menjadi dua, 45% untuk Jewish, Zionis, dan 55% untuk Zionis, 45% untuk Muslimin. Pada waktu itu terjadi demonstrasi dari kaum Muslimin, tidak setuju. Tapi karena masih dikuasai oleh Inggris, tahun 1948 Inggris dan Amerika setuju untuk membangun negara Israel atas keinginan daripada orang-orang Yahudi Zionis. Berdirilah kerajaan negara Israel tahun 1948. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mulai tahun 1948 hijrah orang-orang Yahudi besar-besaran. Karena 45% tanah di Palestina yang diberikan mereka rasa tidak cukup, dengan hijrahnya orang-orang Yahudi dipanggil semua dari Rusia, dari Eropa Timur, dari Eropa. Maka rumah dan tanah orang Palestina mulai digusur semau-maunya. Itu sejak dunia internasional memberikan pengakuan kepada negara Israel. Jadi sejak saat itu sampai saat ini, detik ini, Palestina itu dijajah oleh negara Israel. Tapi jangan Bapak dan Ibu berpikir bahwa Inggris berikan begitu aja kepada negara Israel.
ketika Inggris kuasai dari 1917, Dekret Balfour keluar kemudian mengatakan boleh orang-orang Yahudi hijrah ke tempat tersebut. Begitu mereka sudah banyak, mereka itu berontak dari negara Inggris untuk ingin merdeka. Dan yang membantu kepada kerajaan Inggris untuk meredam pemberontakan mereka itu kaum muslimin Palestina. Sekarang timbul pertanyaan, lalu kenapa mereka itu diberikan kemerdekaan dengan negara Israel? Karena dunia barat tahu bagaimana kemampuan dan kekuasaan Ottoman Empire. Mereka tidak menginginkan kaum muslimin ini berkembang. Mereka tidak menginginkan kaum muslimin ini menguasai dunia. Padahal orang Nasara tinggal di dalam negeri yang mayoritasnya muslim aman. Karena kita dilarang untuk mengganggu tetangga, mengganggu agama lain, mengganggu orang yang bukan muslim, apalagi membunuh, apalagi menganiaya. Begitu juga ketika Crusader masuk ke Spanyol, pembunuhan yang luar biasa. Jadi ketika diberikan kemerdekaan kepada Israel, Israel membangun negaranya, mulai terjadi penggusuran dan penjajahan, pembunuhan, penganiayaan besar-besaran kepada orang Palestina. Dan dunia internasional terkadang hanya tutup mata. Apalagi United Nations, PBB. Ketika terjadi peperangan tahun 1967, Israel menghadapi 4 negara, Syria, Irak, Jordan. Maka kerajaan Inggris Amerika melihat bahwa kalau dibiarkan negara Israel ini akan habis. Mereka bangkit untuk membantu sebesar-besarnya apa yang mereka berikan bantuan. Sekarang mari kita balik kepada Al-Quran. Apa peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan? Sebelum sejarah ini terjadi, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, wa tara katsiran minhum, engkau akan melihat kebanyakan dari mereka ini siapa? Kaum Yahudi. Katsiran minhum. Ini ayat turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diabadikan Allah dalam Al-Quran supaya kita tahu siapa mereka ini. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwan wa aqlihumus sah. Engkau akan melihat kebanyakan dari mereka, kebanyakan, jangan bukan sebagian lain kecil, kebanyakan. Allah Ta'ala katakan katsiran minhum, engkau akan melihat banyak mereka ini yusari'una fil ithmi wal 'udwan. Mereka sangat cepat untuk berbuat kezaliman, untuk berbuat dosa, untuk berbuat apa ada dan bermusuhan. Dan mereka ini Allah Ta'ala nyatakan sangat senang untuk merampas hak orang, untuk memakan makan yang haram, untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu ayat dalam surat Al-Ma'idah. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwan wa aqlihumus sah. Labi'sa ma kanu ya'malun. Dan sangat-sangat jelek akan perbuatan dan tindak tanduk mereka. Itu ayat. Dan sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, justru itu kalau kita tidak tahu sejarah kenapa terjadi peperangan antara Yahudi dan Palestina. Dan Palestina oleh dunia internasional sebagian masih percaya
dengan label yang diberikan oleh kerajaan Inggris dan Amerika dan Jerman, 3 negara ini, bahwa orang Palestina yang tinggal di Gaza itu dinamakan teroris. Dan banyak kaum muslimin masih tetap melekatkan kalimat teroris ini kepada mereka. Padahal kalau kita mau sadari, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebelum kiamat yang akan terjadi, sebelum kiamat terjadi, akan terjadi peperangan yang luar biasa di daerah Palestina, di daerah Yerusalem, daerah Gaza. Peperangan yang luar biasa. Dan Allah Ta'ala akan tempatkan di tempat tersebut adalah hamba-hamba Allah yang tangguh, yang berjuang untuk mencari keridhaan Allah. Kita sudah lihat berapa banyak report dari Gaza yang masuk. Ada orang Indonesia di Gaza masuk. Di Amerika itu Pak, banyak orang Palestina. Jarak Amerika banyak. Sampai sekarang ada satu keluarga Palestina tinggalnya nggak jauh dari rumah anak saya dan sering ke rumah. Waktu saya 2 bulan di sana, yang kedua kali 1 bulan setengah, sering kadang-kadang kita makan rumahnya dia, kadang-kadang dia makan rumah yang kita pakai silaturahmi, sangat dekat, Masya Allah. Istrinya mempunyai anak 3. Pada waktu anak-anak ini sudah umur 4 tahun, 5 tahun, istrinya bawa pulang ke Palestina. Saya tanya pada waktu, nanti kalau ada pre-sekolah, datang lagi ke mereka. Saya tanya ke mereka, kenapa Anda bawa ke Palestina? Kemudian suamimu masih tetap bekerja di sini, nanti balik. Dia jawab, saya ingin anak saya ini, I want them to grow in Palestine, to understand the Arabic language, to learn about the religion, and insyaAllah become mujahid. Istrinya ini memang waktu dia nikah itu umur 21 tahun, besar di Palestina, lahir di Palestina. Karena suaminya warga negara Amerika, jadi dia bisa bawa istri. Anak-anaknya lahir di Amerika, tapi dia bawa, jadi semangat jihad mereka itu luar biasa. Dan tidak ada satu orang pun di Gaza, sekalipun orang Kristen, yang menyalahkan tentara Hamas, tentaranya penduduk Gaza, yang menyalahkan mereka ketika sudah dibom habis-habisan oleh Israel. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hamba Allah yang mulia, peperangan ini bukan peperangan antara Gaza atau tentara Hamas dengan Israel. Peperangan ini antara Muslimin dan laknatullah Yahudi. Termasuk gereja di Gaza dibom. Di Gaza itu ada gereja, ada kaum Muslim, ada kaum Kristen. Dan hidup mereka itu Masya Allah sangat harmonis. Tidak ada satupun yang menyalahkan Hamas. Nah sekarang kita ini yang hidup di sini sekarang, kita melihat saudara-saudara kita yang lagi berjihad di sana. Coba Bapak dan Ibu renungkan sejenak. Coba bayangkan renungkan. Bagaimana ketika kita bangun di waktu pagi, waktu subuh, kita bangun dengan ketakutan. Lihat anak-anak kita sudah menjadi jenazah semua, istri kita sudah meninggal. Kita terjadi di Gaza sekarang. Dan kita lihat bagaimana dunia internasional, terkecuali yang beberapa negara yang melaknat tentang perbuatan Yahudi.
Saya di dalam kunut, di dalam kunut, kalimat Allahumma alaika bil yahudiyyin muqtadin. Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah itu pernah karena perbuatan Abu Jahal dan Abu Lahab sudah terlalu melewati batas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa, Allahumma alaika bi Abu Jahal wa alaika bi Sa'id bin Mughirah wa alaika bi Abu Lahab. Allahumma ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa artinya, ya Allah, tinggal urusan itu, urusan anta ya Allah, tentang Abu Jahal dan Abu Lahab dan Sa'id al-Mughirah. 3 orang didoakan oleh Rasulullah. Dah lama mereka terbunuh dalam peperangan ketiga. Jadi saya doa tadi itu, ya Allah, tinggal urusan Anda. Astagfirullahaladzim, urusan Engkau ya Allah. Tentang Yahudi Muqtadin itu artinya Yahudi yang agresor, penjajah. Urusan Engkau ya Allah, mereka yang penjajah. Berikan kemenangan kepada mujahidin yang berada di Gaza. Itu yang saya baca hampir tiap subuh. Saya jadi, kalaupun saya sendirian, saya baca doa tersebut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bukan hal mustahil. Kalau kita meninggal dunia, Allah Ta'ala akan bertanya. Ketika terjadi peperangan antara Yahudi dan Muslimin, Anda ini berada di pihak mana? Sekalipun kita hanya memihak dalam hati, tapi hati-hati dengan lisan kita. Terkadang lisan kita transfer ke jari-jari kita untuk menyebarkan di sosial media, dan seakan-akan kita ini memihak kepada Yahudi, seakan-akan Yahudi mempertahankan diri. Kalimat ini yang menyakitkan. Kadang-kadang kalau saya baca ada setan-setan yang suka WA seperti ini. Yahudi mempertahankan diri. Jadi masuknya tentara Qassam ke pemukiman Yahudi. Pemukiman Yahudi itu adalah tanah Palestina yang direbut dengan cara yang zalim. Dan pemilik tanah, pemilik rumah yang berada di tempat tersebut sudah berada di kamp pengungsian. Sekarang tenda-tenda pengungsi. Kemudian Yahudi menguasai tanah mereka dan membangun macam-macam. Kemudian karena kita kurang mengerti tentang sejarah, kita mengatakan, oh, mereka mempertahankan diri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ingat baik-baik. Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Tiap-tiap kalian itu ada perekam yang sangat mulia. Raqibun atid. Tidak kita keluarkan satu kalimat terkecuali ditulis oleh perekam. Dan itu Allah Ta'ala sudah tunjukkan buktinya bagaimana kebesaran Allah yang memberikan kemampuan kepada otak manusia. Dan kita lihat CCTV, kejadian yang bulan lalu kita bisa buka lagi di CCTV. Kita lihat apa yang terjadi di rumah kita atau di halaman kita. Jadi hamba Allah yang mulia, Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memihak kepada yang salah, yang zalim, yang sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala turunan tersebut. Kita bertanggung jawab, dan Allah Ta'ala mengingatkan, innallaha ya'lamu ma fis sudur, innahu 'alimun ma fis sudur. Allah Ta'ala berulang-ulang, Allah tahu apa yang berada di dalam hati kalian, di dalam dada kalian. Sekarang apa yang kita bisa lakukan? Ada 2 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama,
apa yang bisa kita bantu dengan materi. Materi kita nggak bisa fulus. Banyak sekarang yang mengumpulkan fulus untuk membantu kepada mereka. Tapi kita perlu hati-hati karena banyak juga bajingan-bajingan yang terlalu cepat mengumpulkan foto-foto di Palestina dan mengumpulkan dana. Ada beberapa yang tidak bertanggung jawab, tapi ada yang Masya Allah yang jujur, baik, bagus. Yang kedua, yang paling ringan tapi manfaatnya luar biasa, doa. Rasulullah SAW menyatakan, doa silahatul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang-orang. Kemarin saya melihat berita CNN Amerika. Bapak dan Ibu bisa download sekarang gampang CNN Amerika di HP, gampang sekali. Kita lihat berita. Presiden Biden memerintahkan kepada Israel untuk harus ceasefire, perdamaian, karena Tel Aviv, penduduk Israel sekarang udah puncak kaca. Dan Yaman mengirim roket ke Israel dan jatuh di Tel Aviv. Hamas yang mereka nggak bisa mengerti, kok sudah dibom begitu dahsyat. Kalau Hamas keluar, Masya Allah, dengan kekuatan yang luar biasa. 3 hari lalu beberapa tank dihancurkan oleh mereka. Saya bukan seakan-akan mempengaruhi untuk harus kita memihak kepada Hamas, bukan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memihak kepada kaum muslimin yang tertindas. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memihak kepada kaum muslimin untuk berperang mempertahankan diri. Gaza itu merupakan penjara yang terbesar di dunia, dengan Israel membangun benteng yang luar biasa. Jadi penutupnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita pun nggak mau pelajari sejarah, kita nggak mau tahu dengan keadaan apa yang terjadi, kita beriman aja kepada ayat Allah Ta'ala. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan. Engkau akan melihat kebanyakan mereka terlalu cepat untuk berbuat kezaliman, untuk berbuat dosa, untuk berbuat kemungkaran, dan terlalu cepat untuk mengarahkan permusuhan. Dan Allah Ta'ala lanjutkan, dan mereka ini paling senang untuk merebut hak orang. Wa aqlihumus suhta. Dan mereka itu tidak segan-segan untuk memakan yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya, memakan yang haram. Di ayat yang lain Allah Ta'ala ingatkan, fala tajidanna, engkau akan melihat mereka ini manusia-manusia yang paling serakah, lebih serakah daripada kaum musyrikin. Itu ayat. Enggak salah dalam surat Al-Baqarah. Ini ayat Allah dan Allah Ta'ala sudah ingatkan kepada kita sekali. Nanti kita akan melihat kebenaran Al-Quran di alam ini dan di dalam diri kalian. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ada pertanyaan. Palestina Ahad 5 November 6 sampai dengan selesai, didukung oleh FUI, KWI, PGI, PHDI, Pemahmudin dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada
aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina Ahad 5 November 2023 pukul 6 sampai dengan selesai di Monumen Nasional DKI Jakarta, didukung oleh MUI, KWI, PGI, PHDI, Permabuti, Matakil, ormas-ormas keagamaan, universitas dan perguruan tinggi, pondok pesantren, DKM, komunitas dan lain-lain. Jazakallah khair. Insyaallah hadir yang mampu. Silakan Bapak ada pertanyaan. Ya Ustaz. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Liga Arab, sikap mereka terhadap Israel, berapa persen pengaruh Israel terhadap lobi-lobi negara Arab? Ini kan banyak pertanyaan lah. Kenapa Liga Arab yang kata Syekh Yusuf Qaradawi, seandainya orang Arab itu kencing itu selesai Israel, tapi kenapa hal tersebut kok tidak terjadi? Silakan disampaikan. Karena itu ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab bahwa nanti kalian itu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalbu ta'al khair, kalian kayak buih di lautan, kaum muslimin. Kemudian ditanya oleh Rasulullah oleh sahabat-sahabatnya, jadi buih di lautan itu buih di lautan yang kalau berombak kan itu ada buihnya. Jadi nggak punya kekuatan. Tapi bukan semua, kebanyakan. Nah, negara-negara Arab ini karena sudah dikuasai, cuma ada dua negara ada, satu Qatar, yang kedua Yaman. Yaman mengirimkan roket. Yang ketiga bukan Arab, tapi Masya Allah, Turki, Erdogan. Kita lihat pernyataan. Yang lain mereka ini sudah dikuasai oleh dua penyakit. Yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbud dunya wa karahatil maut. Terlalu cinta dengan perkembangan dunia, dengan kehidupan dunia, wa karahatil maut, dan benci dengan kematian. Ada seorang ibu di Palestina. Kejadiannya hancur kakinya dari lutut bawah. Jadi ketika dokter sampaikan kepadanya harus dipotong, coba Bapak nanti bayangkan berita terakhir itu mereka kekurangan obat-obat, termasuk anestesia itu kurang, jadi kakinya dipotong, nggak pakai anestesia. Wallahu a'lam caranya bagaimana yang Allah. Tapi dipotong itu tetap yang keluar dari mulutnya kurang. Kemudian dia tanya kepada dokter, apa saya masih bisa melahirkan? Dokter mengatakan melahirkan insya Allah masih bisa. Saya ingin melahirkan sebanyak mungkin untuk menjadikan mereka mujahid baik laki-laki. Kakinya habis dipotong dikatakan demikian. Dan yang aneh, dengan begitu banyak jenazah yang terjadi di Gaza, begitu banyak jenazah, baunya wangi, nggak ada bau busuk jenazah. Ada yang sudah tertimbun 3-4 hari, belum bisa dievakuasi. Tapi keseluruhan Gaza, dan ini kesaksian bukan dari satu orang atau dua orang, ada mereka syahid.
Jadi kenapa negara-negara Arab yang lain seakan-akan bermasa bodoh? Saudi Arabia membuat haflah besar-besar ketika mereka lagi menderita negara, lagi nangis menderita. Karena mereka Rasulullah SAW menyatakan dihinggapi oleh dua penyakit. Yuhibbud dunya wa karahatul maut. Terlalu cinta dengan perkembangan di dunia ini, terlalu cinta kehidupan dunia. Karena kematian kan kita tahu, kematian itu kematian menghentikan nikmat dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak tahu ada nikmat di dalam kubur, ada nikmat di yaumul akhir. Mereka itu lebih mementingkan untuk menjaga kemakmuran negara yang Allah berikan. Saudi Arabia itu sangat makmur karena apa? Karena minyak. Yang mendatangkan minyak di dalam tanah kepada mereka siapa? Allah Ta'ala. Dia kepada anak tentang masalah itu. Tapi ada berita yang mengatakan Raja Salman membantu ratusan miliar Raja Salman. Tapi di sisi lain mereka melakukan haflah yang sangat besar dan ramai di Saudi Arabia beberapa hari ini. Jadi kita nggak usah heran kalau negara-negara Arab yang lain bermasa bodoh. Tapi ada negara yang Allah Ta'ala kerahkan Erdogan, Masya Allah. Nah, Maroko kita kan terkenal, Maroko jadi terkenal dengan liga sepak bolanya yang beberapa bulan yang lalu masuk ke 4 besar. Maroko parlemennya menekan kepada raja mereka. Maroko raja atau presiden tadinya raja Maroko untuk mengumumkan perang dengan Israel. Dan ada beberapa negara Arab yang membantu dengan diam-diam, tidak mau jelas. Tapi Turki, Masya Allah, dia tampil. Padahal Turki itu anggota NATO. Dan sedang kena inflasi besar. Sudah apa? Kena inflasi besar. Ya, nah. Jadi itu yang terjadi. Itu yang jawabannya kata yuhibbud dunya wa karahatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut dengan kematian. Baru silakan. Dengan segala proses penjelasan Ustaz bahwa faktanya Palestina itu sekarang tinggal 15% kalau kita lihat dari seluruh Palestina yang dikuasai oleh Yahudi itu. Tapi saya itu ada satu bukan keyakinan tapi membayangkan bagaimana Ustaz tadi berakhirnya ini saya akan membedakan antara Gaza dengan West Bank. Kalau Gaza itu dengan segala rencana upaya besar dari mereka itu pokoknya akan dihabisi, diusir dengan segala cara. Dan kita lihat memang sampai sekarang ini baik Prancis, Inggris, Amerika itu mengirimkan bantuan bukan saja sekedar makanan, tetapi kapal perang, kapal induk dan sebagainya dari situ. Tetapi saya punya agak keyakinan berbeda dengan apa itu penjelasan banyak di dalam sejarah Islam ataupun Al-Quran tentang Al-Quds. Yang salah satu ayatnya mungkin yang saya tempatkan di situ misalnya subhanalladzi asra bi abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa barna haula. Nah yang barna ini apakah mulai dari itu Mekah itu sampai ke Aqsa itu yang diberkahi atau cuman barokna haula itu cuman di daerah Aqsa itu. Karena ada jaminan juga bahwa 3 masjid suci itu
insya Allah Allah akan jaga gitu. Nah tetapi untuk Gaza ini menurut analisa Ustaz itu seperti apa? Apakah dua-duanya nanti akan terkuasai atau hanya sekarang ini Gaza saja itu dikuasai sama Al-Quds yang di tengah-tengahnya ada Aqsa. Jadi ayat ini yang berbunyi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tsumma barakna haulahu. Ya, dimulai dengan maha suci Allah yang menjadikan Rasulullah dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, tsumma barakna haulahu. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan Allah memberkahi haulahu, itu artinya perjalanannya dan yang di lingkungannya. Tsumma barakna haulahu. Jadi ketika Allah Ta'ala menyatakan, kemudian Allah memberkahi perjalanannya dan lingkungannya, sehingga perjalanannya ini tidak merasa capek segala-galanya, dan lingkungannya yang dia lewati, yang dia mulai, dan dia yang berjalan dengan burak itu sampai di Masjidil Aqsa, itu juga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Artinya keberkahan Allah ini tidak akan terangkat sampai yaumul qiyamah. Tapi gangguan-gangguan, cobaan-cobaan pasti ada. Sama dengan kehidupan kita. Ketika rezeki kita diberkahi oleh Allah Ta'ala, banyak manfaatnya, tapi gangguan selalu ada sampai cobaan. Kalau kita gabungkan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan terjadi peperangan di tempat tersebut, dan Yahudi itu pasti akan dikalahkan. Tapi apa makan waktu 10 tahun, 20 tahun, wallahu a'lam. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sampai ketika mereka bersembunyi di balik batu, batu itu akan berbicara. Di belakang saya ini ada Yahudi, bunuh. Itu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hadis dhaif, bukan hadis yang diragukan. Hanya berapa lama gangguan-gangguan ini, tapi keberkahan Allah Ta'ala tetap akan terjadi kepada dua tempat tersebut. Itu satu sunnatullah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Jadi kalau Allah Ta'ala menyatakan tempat ini keberkahan luar biasa, salah satu bukti keberkahan yang kita perhatikan, subhanallah. Saya nggak tahu sekarang ini, wallahu a'lam. Tapi kalau menurut cerita-cerita, menurut dari cerita Pak Musalin sendiri, waktu tahun 1997, saya ke sana. Itu yang terakhir saya ke sana. Subhanallah, di lingkungan Masjidil Aqsa. Paling susah kita cari perempuan yang pakai nikah dengan jilbabnya mereka dan dengan tahfidz Quran mereka luar biasa. Pada waktu itu masih belum terlalu ruwet. Saya tanya kepada mereka, kan Masjidil Aqsa di sini ada dom masjid yang tempatnya Nabi Allah Sulaiman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj ke langit. Itu sebenarnya bukan Masjidil Aqsa yang ini yang besar, yang tadinya digali-gali di bawahnya mereka katakan ada tempelnya orang Yahudi di bawah situ. Padahal bohong. Jadi mereka ini ada di lingkungan sini, anak-anak sekolah semua itu semua tahfidz Quran. Saya tanya kepada mereka bilang ya benar. Bisa nggak kalau Anda baca beberapa ayat untuk melanjutkan? Apa mereka bilang? Jadi masjid itu dikelilingi oleh anak-anak muda yang semuanya tahfidz Quran. Masuk menjadi bala tentara Hamas. Paling kurang ketika masuknya itu dia harus hafal Quran 10 juz. Benar bukan Pak Ustaz? Jadi keberkahan Allah Ta'ala tapi
menghadapi cobaan-cobaan. Dan dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan sebelum kiamat itu akan terjadi peperangan dan Allah akan tempatkan manusia-manusia yang imannya mereka masya Allah luar biasa, pejuang-pejuang yang menginginkan kematian sebagai syuhada daripada terbawa dengan kehidupan dunia. Dan nampaknya sekarang kita bisa lihat, hanya kiamatnya kapan itu adalah yang kita. Jadi keberkahan tetap ada. Kedua masjid. Insyaallah tanya. Pak Lutfi ada statement yang ingin sampaikan. Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.